Baik, kali ini saya bersama Mas Salis. Salaman dulu. Ya, sampai jumpa. Sampai jumpa lagi. Lagi, Pak Rafiq. Oke, ini Mas Salis, kita mau Apa ini? Apa? ngobrol tentang perkuliahan. Oh, Ini kan mantap. awal semester. Iya sih, ya. Bagus lah. Ini tema yang menantang Saya ini. kira- Saya Jenengan sebagai pengajar, sebagai tutor, sebagai lektor. Lektor kan lecture. Us. ada Artinya aja. ada hal yang bisa di-sharing Gimana ya, siap. terkait dengan pengajaran. Ya. Tapi sebelumnya supaya teman-teman juga tahu jenengan itu siapa dan sebagainya. Dulu jenengan kuliah di mana Mas Alis? Saya dulu kuliah di S1 di UNES. Di UNES. S2-nya di Undip. S2 di Undip. Background-nya ini ya. Umum ya. Umum ya dari Ya, PTU. kalau dikatakan antara PTKIN itu agama, berarti Iya, ya, dari umum. PT umum ya, PTN umum, dan studi saya di ilmu ekonomi dan studi pembangunan. Ekonomi pembangunan. Ya, di ekonomi pembangunan. Oke, jenengan mulai aktif mengajar? Saya sebenarnya sebelum di kampus tercinta yang saat ini itu sudah ngajar juga di Semarang. Di Semarang. Di Semarang, di salah satu kampus swasta di Semarang. Berapa? 2015 saya mulai. 2015 sudah aktif ngajar. ngajar, Kemudian masuk di Pekalongan 2018 awal. 2018. awal. Berarti sebenarnya sekitar 3 tahun di Ya, Semarang. Semarang. Kemudian 2018 sekarang berarti hampir 5 tahun. Kurang lebih 5 Kurang tahun. lebih 5 tahun. Lebih sedikit lah. Ya, waktu yang saya kira bukan waktu yang singkat. 5 tahun itu dinamika dan segala macamnya mungkin. Ya, tapi masih ukuran junior bagi seorang lektor yang masih ada lektor kepala dan guru besar lah. Ya, nanti Masih. kita minta pendapat Iya. di lain waktu. Iya. Tapi paling tidak sekarang ada hal yang bisa diceritakan lah tentang waktu 8 tahun ya, total 8 tahun Anda menggeluti dunia pendidikan, artinya Anda memposisikan diri sebagai pengajar. Nah, kalau di sini jenengan ngampu mata kuliah apa? Kebetulan di semester ganjil tahun ini 2023-2024 ini saya dapat mata kuliah ekonomi pembangunan. Ada 9 SKS ya, semester ini. Ekonomi pembangunan. Sama ekonomi makro Islam semester ini. Saya ngajar di situ. Dan ya alhamdulillah sesuai lah bidang Ya. saya. Dan Hingga, memang dari awal sudah ngampu itu. dari awal kayaknya sepengetahuan saya sejak saya ngajar ini kalau ada mata kuliah ekonomi pembangunan saya dapat kelas. Oke. Jadi untuk mengawali diskusi kita, Ya. dari mata Ya. kuliah yang sampean ampu, yang jenengan ampu itu, baik ekonomi pembangunan ataupun ekonomi yang makro, ini apa ya? Nggak harus spesifik tapi kasarannya. Ya, ya. Berapa persen ketercapaiannya? Nah ini, kita kalau ngomong, jujur ini ya sebagai tenaga pengajar, kalau ngomong ketercapaian pembelajaran ini harus ada indikator-indikator untuk mengukur itu. Ya, oke. Tapi ujian kan itu Iya, salah satu nanti dulu. Ini kan mengukurnya ini kan harus holistik menurut saya ya dalam proses pembelajaran ini. Pertama dari sisi saya dulu sebagai seorang pengajar. Mata kuliah ini kan didesain tidak lepas dari konten kurikulum yang dibuat di sebuah prodi kan. Betul. Nah, dari sebuah prodi membuat konten sehingga muncul mata kuliah, itulah saya mestinya membuat rencana pembelajaran semester. Yes. Dari RPS itu saya punya paling tidak CPL pembelajaran. Ya. CPL pembelajaran kalau di ekonomi pembangunan itu cukup tinggi karena kemampuan menganalisis Ya. yang targetnya di learning outcome prodi yang ada, yang saya ketahui itu adalah sebagai seorang peneliti sehingga mampu menganalisis terkait isu-isu pembangunan. Sehingga dari acuan awal ini kan saya harus mengajar agar mengarah ke situ kan Iya, gitu. betul. Maka saya harus mendesain bagian-bagian pokok bahasan yang ada di mata kuliah ekonomi pembangunan itu misalnya agar mencapai kemampuan menganalisis. Ya, yang selama ini sudah diterapkan artinya sampean membuat RPS
Betul, dengan betul. materi ajar atau Pokok-pokok bahasan yang itu sudah, dari yang konsep. dianggap mencapai sesuai bisa memenuhi CPL Betul. yang diharapkan. Nah, yang selama ini pertanyaan saya tadi, yang selama ini jenengan lakukan itu apakah sudah efektif? Kira-kira kalau boleh mengira-ngira berapa persen ketercapaian? Artinya jenengan merasa puas Atau bahwa tidak gitu ya. itu diserap sebanyak oleh mahasiswa atau berapa persen? Jadi gini Pak Rafiq, kalau saya menggunakan prosentase berarti ini harus by riset. Objektif kan? Ya, artinya saya tidak menggunakan prosentase ukurannya. Ketercapaian menurut saya gitu ya. Saya menggunakan tolak ukur di ujian-ujian dan tugas yang saya berikan saja ya. Sehingga kalau menggunakan persentase mestinya kalau saya ini dosen harus agak saintis. Di ujian-ujian yang saya berikan termasuk penugasan misalnya ya. Penugasan yang ada di saya biasanya itu saya minta untuk bikin tulisan populer. Dari pokok-pokok bahasan itu saya berikan semacam choice pilihan ke mahasiswa untuk membuat tulisan populer. Selama 1 semester itu saya minta tulisan populer 1 saja. Syukur-syukur targetnya dipublish, tapi itu tidak menjadi target utama, itu bonus bagi saya. Nah dari indikator ketercapaian itu, mohon maaf Pak Rafiq ya, kalau saya lihat itu kalau saya ngajar di kelas itu ada 40, itu paling hanya 3, 5 saja yang punya kemampuan untuk bikin tulisan populer yang menurut saya layak dibaca dan nikmat. Dari sekitar 40. Ya kalau misalkan 3 dari sekitar 40, ini kan angka yang cukup kecil ya. Presentasinya di bawah. Nah, itu yang dari sisi tugas ya. Tapi kalau dari sisi UTS, UAS itu saya gunakan sebagai indikator keberhasilan saya dalam mengajar. Itu menurut saya ya lebih baik lah. Misalnya begini tolak ukurnya. Kalau saya lihat di akhir setelah saya mentabulasi penilaian itu kan, itu kan ada keberhasilan penilaian itu kan saya anggap kalau nilainya itu yang memenuhi target. Nah, ada sih yang dapat di bawah rata-rata, misalnya di bawah C. Itu ya biasanya yang betul-betul badung lah, yang betul-betul tugas nggak buat, nggak ikut. Itu paling ya ada di kisaran DE itu saya tetap ada, biasanya itu tetap ada di kelas saya. Entah 1, 2 itu tetap ada. Tapi yang nilainya A maksimal itu juga apa ya? Bukan saya kok susah ngasih nilai, enggak. Sebenarnya kalau tugasnya tadi itu dipenuhi, dia UAS-nya ikut dan maksimal 90% jawaban benar, insya Allah A. Oke, artinya ada kendala tadi ya, dalam artian tugas yang diberikan tidak semuanya ditangkap dengan baik. Artinya tugas tadi dari 40 hanya 3 mungkin yang sesuai ekspektasi ya, ekspektasi saya. Otomatis kan sebagai pengajar hasil dari analisis itu kemudian di mungkin semester berikutnya merubah strategi, merubah metode dan lain sebagainya. Apakah itu juga dilakukan? Ya, memang ini gini Pak Rafiq. Kalau menurut saya ya, pandangan saya, memang saya ini tidak bisa menjadi satu-satunya untuk mengukur keberhasilan proses pembelajaran saya. Harus ada pihak-pihak terkait, stakeholder yang menugaskan saya terutama dalam mengajar itu juga mengukur keberhasilan saya, sehingga saya bisa lebih objektif gitu. Artinya apakah seorang salis ngajarnya benar atau tidak, ketercapaian sesuai CPL atau tidak, ini ada yang mengukur dari pihak stakeholder, terutama pengelola menurut saya. Ya itu memang mestinya kan begitu. Selama ini diukur. Ya, Allahu a'lam bishawab, kelihatannya sih pasrah bongkoan setahu saya. Saya mau ngajar seperti apa, kemudian ini menyangkut pertanyaan yang berikutnya, saya evaluasi, saya perbaiki seperti apa, itu kayaknya I don't know dan terserah. Biasanya itu yang saya tangkap. Kalau saya katakan one man show terlalu ekstrim ya. Apa ya? Ya karena ada beberapa hal ya, mungkin kepercayaan itu diberikan sepenuhnya bagi pengelola, tetapi bagi saya yang mungkin masih junior seperti ini kan butuh kontrol.
ketercapaian saya itu kalau diukur saya itu subjektivitasnya lebih tinggi, Pak. Tadi itu saya coba menyampaikan apa adanya saja, masih pura-pura agak-agak saya tutupi itu tadi kan, ada subjektivitasnya. Tapi kalau ini pihak stakeholder yang memberikan tanggung jawab, saya kira itu akan lebih objektif. Terukur maksudnya. Sehingga apa yang harus saya lakukan ketika misalnya tahun kemarin ngajar ini ketercapaiannya hanya sepanjang ini, target saya misalnya mahasiswa itu punya bayangan untuk mendeskripsikan tema, misalnya nanti di tugas akhir, atau yang peminatan di situ maksimal. Kalau tidak sesuai ekspektasi, mestinya memang harus ada semacam strategi ulang ya saya. Iya. Tapi kan saya butuh input, butuh kritik. Betul. Artinya sebagai sebuah sistem ya, katakanlah gini, prodi punya CPL, punya target. Betul, yang punya CPL kan memang dalam hal ini pengelola ya, UPPS. Pengelola punya CPL. Betul. Nanti outputnya mau seperti apa? Mahir dalam bidang ini segala macam. Kemudian terdistribusi ke berbagai macam kurikulum, mata kuliah segala macam. Artinya jenengan dan teman-teman dosen yang lain itu kan hanya sebagian, bukan hanya sebagian ya. Artinya eksekutor di sub itu. Ketika itu terakumulasi sebagai sebuah CPL yang diinginkan oleh prodi kan gitu. Ya, kurang lebih seperti itu. Dari proses itu idealnya kan pemangku kepentingan yang di ujung itu memiliki kontrol ke bawahnya. Ya, kalau saya boleh menganalogikan gini, Pak. Saya ngajar ekonomi pembangunan, berarti ini kan sebagai striker yang nanti ibaratnya itu mengeksekusi agar goal ada konsentrasi pembangunan. Betul. Nah, itu kan sebagai. Tetapi yang ada di gawang dan backnya ini kan ada unsur-unsur lain. Betul. Yang nggak mungkin saya bisa goal kalau tidak disupport, tidak didukung, tidak ada pertahanan dari back dan kiper. Nah, oke. Nggak bisa, memang harus satu sistem, ini harus holistik memang. Sistemnya holistik. Tadi sampean sudah menjelaskan, artinya kontrolnya masih belum maksimal lah. Gitu. Menurut saya perlu ada semacam mekanisme kontrol yang dibuat oleh pengelola sehingga tersistem bahwa nanti saya kalau ngajarnya itu tidak sesuai target, itu saya merasa malu secara pribadi. Kemudian juga mahasiswa itu juga baiknya itu speak up. Karena ini kan kebutuhan output utamanya di mahasiswa. Mahasiswa ini speak up-nya kadang kurang. Sehingga kita itu sebagai pengajar mestinya kan harus dikritik oleh mahasiswa, oleh stakeholder yang utama itu tadi. Ya, artinya saya sering menganalogikan gitu. Stakeholder utama itu mestinya yang paling rewel dalam tanda kutip. Ya, betul. Katakanlah ada wali mahasiswa kan. Ya, betul. Jadi saya selalu menganalogikan gini, ketika awal mau masuk ke kampus kan melihat CPL-nya. Ya, targetnya mau anaknya seperti apa. Ini berarti lulusannya bisa ini. Betul. Katakanlah sederhananya gini, kalau lulus dari prodi ini nanti bisa menganalisa menganalisa ekonomi makro misalnya. Kemudian dari perspektif keagamaannya bisa hafal juz amma misalkan. Terus apa? Itu kan harusnya yang menjadi cangkolan. Ibarat kita mau bikin baju, kan sudah ngomong dulu, nanti lengannya panjang, ukurannya sekian-sekian kan diukur gitu. Ya, di fitting dulu ada di fitting. Berproses di situ, setelah lulus, mestinya kalau ada yang kurang dari mahasiswa ini, walinya kan protes. Iya. Dulu kan janjinya hafal juz amma, bisa analisis, tapi kok saya tanya ini enggak ini. Harus kan gitu, tapi kan lagi-lagi ini kompleks ya masalahnya. Otokritik ya, kan saya sebagai pengajar sehingga ini kritik yang saya berikan ini untuk jamu saya sendiri sebenarnya, bahwa kita punya tanggung jawab nih sebagai pengajar, nggak bisa loh kita main-main. Nah, lebih-lebih yang mengelola saya sebagai pengajar, harusnya kan ada cambuk juga, sama-sama lah, karena ini kalau misalnya sistem tidak dikontrol betul, ya mohon maaf kalau salis misalnya ya ngajar materinya asal-asalan, ya siapa yang tahu? Misalnya ini saya bikin RPS misalnya 12 pertemuan kedua hari ini saya membahas tentang misalnya indikator pembangunan. Siapa yang ngecek? Misalnya mahasiswa yang ngecek ikut perkuliahan itu. Selama ini
Ya dengan membuat RPS itu ada keterlibatan tim atau kontrol dari pengelola atau bagaimana? Baru di tahun ini RPS itu kita ada semacam tim rumpun yang mendiskusikan konten-konten materi. Sebelumnya belum. Alhamdulillah Apakah pola itu sudah efektif atau gini aja deh? RPS itu idealnya seperti apa sih? Atau RPS itu dibuat itu apa ya? Siapa saja yang terlibat dan polanya bagaimana menurut jenengan dari perspektif pengajar gitu ya? Ya kalau kita ini kan punya semacam pengajar yang sebidang, yang disebut rumpun keilmuan kan itu. Rumpun keilmuan itu yang mendiskusikan isi konten RPS. Ya. Nah, rumpun keilmuan itu terdiri dari satu mata kuliah atau beberapa mata kuliah? Kalau menurut saya rumpun keilmuan tidak hanya satu mata kuliah sih. Beberapa serumpun. Nah, yang serumpun, bukan satu mata kuliah. Jenengan di ekonomi pembangunan rumpunnya apa? Jadi ada rumpun ekonomi pembangunan karena di jurusan saya itu ada konsentrasi peminatan pembangunan. Nah, memang ekonomi pembangunan sendiri ini ada spesifik salah satu mata kuliah. Tetapi di rumpun itu ada beberapa yang terkait. Misalnya ekonomi publik, itu terkait. Kemudian perencanaan pembangunan, itu terkait di pembangunan. Berarti idealnya ada rumpun keilmuan. Rumpun keilmuan. Yang ini dinaungi oleh BPS pengelola mestinya. Nah, rumpun ini fungsinya apa? Rumpun ini adalah mendesain perangkat pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, serta evaluasi proses pembelajaran itu apakah bisa sesuai dengan CPL itu tadi atau tidak. Tetapi dari rumpun ini kan sifatnya adalah pelaksana ya, dari target CPL tadi. Kontrolnya siapa? Rumpun ini apakah sudah berjalan efektif atau belum? Ya memang ini kalau saya boleh katakan jujur kan baru warming up ini ya, baru mulai. Sehingga kita belum bisa mengukur apakah kerja tim rumpun atau dosen rumpun keilmuan ini efektif atau belum. Ini harus dibuktikan paling tidak 1 tahun 2 tahun ini agar desain dari apa yang dikerjakan, yang di konsep di RPS itu nanti evaluasinya juga bareng-bareng. Misalnya tadi Salis ngajar ekonomi bangunan, ini ada beberapa dosen ini. Ya nanti evaluasinya satu meja dong. Iya, betul. Satu meja, ente ngajar sudah sampai pokok bahasan apa? Pokok bahasan ini, tema ini pakai referensinya siapa? Sampai di proses evaluasi, tolak ukur keberhasilan mahasiswa ini ya di tim rumpun memang. Iya, oke. Berarti selama ini rumpun untuk semester ini sudah bekerja rumpun itu? Alhamdulillah kalau di saya kemarin atas diskusi dan gerumung-gerumung itu kita harus menghidupkan rumpun ini. Artinya RPS sampean itu sudah melalui proses diskusi di rumpun mata ada diskusi di rumpun tim rumpun. Tapi rumpun itu amanat dari pengelola kan gini CPL ya. CPL utama mahasiswa kan berarti terdistribusi ke rumpun. Rumpun ini punya goal CPL yang ini kan kira-kira begitu. Itu muncul enggak? Dari prodi mengamanatkan, oke rumpun ini CPL-nya ini loh. Nanti kalau mau membuat RPS makul di bawahnya, di bawah rumpun itu jangan melenceng dari CPL ini. Nah, bahasanya delegasi CPL ke rumpun itu ada enggak dari prodi? Kalau secara spesifik itu sih belum ya. Belum. Masih meraba-raba sendiri. Belum karena memang gini ya. Ini CPL yang ada ini kita pahami masih belum utuh. Dalam artian misalnya begini, prodi memiliki learning outcome bahwa lulusannya nanti itu sebagai satu misalnya ada peneliti. Nah ini kan juga nggak gampang-gampang banget ini bagi kita yang di rumpun ekonomi pembangunan. Nah ini perlu deliver yang utuh agar tim rumpun juga memahami yang dimaksud peneliti di sini ini di mana atau apa. Ya kalau melihat ini kan ada apa saja saya lupa sikap, ya kan? Kemudian keahlian di kurikulum mana ada itu. Saya nggak hafal juga sih kalau baca itu ada. Kan itu harus terdistribusi. Setiap mata kuliah mengemban CPL yang mana saja kan. Betul. Ya itu memang agak terkesan administratif Pak ya. Tetapi sebenarnya basis filosofisnya ya dari situ kita ngajar. Nggak bisa lepas memang. Ya karena itu kan
sampai turunan kurikulum dan sampai pada RPS itu kan bagian dari dokumen perencanaan ya. Ya. Artinya kalau di awal dalam konteks merencanakan saja belum clear, artinya masih tarik menarik lah gitu. Artinya rumpun belum clear, couplingnya CPL yang mana ini yang mana, bagaimana kita bicara ke depan kan gitu. Dan ada poin yang menurut saya penting Pak Rafiq, di mana kan tidak semua background dari tim yang ada di saya di rumpun itu memiliki background atau kemampuan tentang pedagogi. Ya. Ini kayaknya satu kebutuhan deh, penting agar teman-teman ini punya satu gambaran yang clear soal proses pembelajaran atau di dalam hal ini pedagoginya. Kalau dulu saya kan sebelum masuk ke sini kan sudah ikut yang namanya pekerti. Ada pekerti dulu namanya. Pekerti itu kepanjangannya apa ya? Saya agak lupa. Waktu di kampus lama. Itu semacam instruksional ketika kita memahami tentang tadi perencanaan pembelajaran sampai PCPL-nya itu dikupas di situ sehingga kita tuh betapa pentingnya merencanakan agar ini dipedomeni bareng-bareng antara dosen dan mahasiswa dan pengelola. Saya juga dapat di awal-awal waktu. Gitu ya? Iya, dapat itu. Ya. Cuma ya itu tadi perlu ada kontrol kan. Kontrolnya penting, tetapi bahwa kesadaran di proses pembelajaran ini harus ada bekal, kan tidak bisa kita menyalahkan Pak. Misalnya ini dosen ngajarnya nggak bisa. Lah ini harus di SDM yang ada kan harus dikelola paling tidak soal instruksional tadi, desain instruksional dalam pekerti kalau bahasa dulu itu memang harus dikasih. Ya caranya gimana ya ini bagian dari tugas pengelola kan. Betul. Ya artinya ini PR lah. PR. Dalam konteks perencanaan. Agar perencanaan pembelajaran sampai nanti ke proses endingnya itu betul-betul terkawal dan mencapai CPL yang dan mohon maaf Pak, agar pengelola juga paham. Ya. Controllingnya itu seperti apa? Jangan-jangan kalau sama-sama nggak paham kan repot ini. Itu masalahnya. Jadi bukan saya paling paham enggak ya, enggak bukan itu. Tapi ini biar step-stepnya ini terutama bagi yang seangkatan dan yang muda-muda ini biar ada proses kesadaran kita butuh belajar loh tentang ngajar. Oh kita butuh warming up tentang desain instruksional loh, biar nggak asal-asalan gitu. Ya khawatirnya kita tidak tahu core bisnis kita. Nah kan itu. Lembaga pendidikan core bisnisnya ya proses pembelajaran. Dan jangan salah ya, kalau saya sih berpendapat begini, kalau misalnya kita teman-teman pengajar dosen ini punya klaim bahwa kita harus melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi, menurut saya pengajaran yang paling penting di antara yang penting yang lain. Ya, muaranya itu. Muaranya itu, karena itu ke mahasiswa. Kalau penelitian ada sih ke mahasiswa, tapi ya agak sedikit ya. Tapi kalau pengajaran itu impact-nya stakeholder utama kita, mahasiswa. Ya, Tridharma Perguruan Tinggi, mahasiswa kan mengenyam semuanya. Ya. Pendidikan itu, penelitian ya, di tugas akhir itu ya. Kemudian ada pengabdian juga kan di KKN ya. Proses KKN. Oke, saya kira itu proses dari perencanaan yang belum clear lah. Kalau dikatakan ya perlu ada peningkatan. Kalau kita ngomong kesempurnaan masih agak-agak jauh lah. Kita belum establish di situ. Di samping CPL-nya belum terdeliver ke kita secara utuh. Terdeliver karena mungkin belum well defined belum terdefinisikan dengan baik masih ini. Juga bagaimana mendelivernya. Setelah terdeliver ke pengajar, kemudian bagaimana pengajar ini menerjemahkan agar konten-konten dan apa yang dilakukan. Karena nggak cukup juga Pak, biasanya itu nanti yang salah paham itu RPS dibikin ban bagus, tetapi ketika eksekusi, ketika kita masuk kelas, kita ngajar, nggak ada bahan. Betul. Kan juga bahaya. Sekarang saya akan masuk ke eksekusinya. Tadi kita bicara sampai RPS, bagaimana prosesnya. Betul. Itu PR mudah-mudahan menjadi masukan. Ya, otokritik secara pribadi juga. Ya. Kita sebagai pengajar juga perlu merefleksi apa. Iya, harus. Pengelola juga harus melihat ini sebagai sesuatu yang harus segera diperbaiki lah. Ya ibarat bidikan segera dibidik nih. Ya. Sekarang kita masuk ke eksekusinya. RPS sudah jadi nih. Ya. Kan proses eksekusi ada di
Ngajar. Justru yang panjang ini kan 16 minggu kan. Iya, kalau ukuran 14 kali pertemuan dan 2 kali ujian. Nah, ya, itu. Tapi kurang lebih 16 minggu lah gitu. Gimana? Nah, selama ini yang dirasakan sudah sesuaikah baik sistem kontrolnya, fasilitas dan sebagainya, atau ya interaksi dengan mahasiswanya bagaimana? Ini yang semester ini aja dulu ya. Kalau sederhananya ekosistem atmosfernya sudah oke belum? Ini memang bicara soal ekosistem dan atmosfer ini bisa panjang Pak kita nanti podcast. Tapi yang paling penting kan begini. Kita ngajar ini harus betul-betul menjiwai, itu yang pertama. Bahwa saya ngajar ekonomi pembangunan, ya jangan sampai ditaruh di tempat yang itu bisa enggak menjiwai. Satu. Kedua, dalam proses pembelajaran ini misalnya nih, saya di pertemuan, ini kan sudah pertemuan ketiga ya, mestinya ada cek. Cek dari siapa? Ya dari pemberi tugas, dalam hal ini UPPS kan. Apakah bukankah cek sudah ada? Saya kayaknya belum tahu. Ya kalau kata kan mahasiswa punya IKPM itu, kalau mahasiswa kontrol sih tahu sendirilah, mahasiswa kontrol ya artinya, sungkan ya malu. Berarti sistem monitoring yang selama ini dipakai menurut saya bekerja lah gitu ya. Belum. Kalau menurut saya memang mestinya ya awal perkuliahan itu ada semacam sidak. Bahasanya gitu memang, Bapak harus disidak. Apakah Pak Rafiq datang, Pak Salis datang ke kelas apa enggak? Kalau enggak, catatan, panggil dia. Harus gitu menurut saya. Sehingga enggak bisa, apalagi yang nanti di pertengahan, di awal aja enggak komit. Bahaya kan? Ya kita ini sama-sama otokritik ya. Enggak bisa kita misalnya ngajar mentang-mentang di awal kirimin RPS aja. Ini yang jadi masalah nanti di akhir. Ini otokritik loh ya, otokritik. Nggak bisa, kita harus misalnya dipastikan betul bahwa awal itu ada kontrak perkuliahan menjelaskan soal RPS. Itu malah menurut saya backbone pertemuan pertama itu penting banget. Artinya selama ini kontrol yang lemah ini tadi, kontrol proses ya, kontrol proses yang lemah. Kenapa saya katakan lemah tadi? Mengandalkan laporan mahasiswa yang jatuh-jatuhnya formalistik, yang penting. Iya mahasiswa mesti gitu biasanya lah. Iya. Apalagi mahasiswa sudah ada ewok juga kan. Iya kan, apalagi mahasiswa sudah ditraktir makan sama es teh. Tanpa ditraktir juga misalkan nggak masuk kayak gitu. Iya kan. Mau nulis laporan dulu. Pak Salis pertemuan kemarin yang jenengan nggak masuk ini ditulis apa kan? Iya nggak jadi. Menurut saya nggak jadi kontrol ya, dalam konteks kontrol nggak jadi. Dalam teori pendelegasian tugas, kontrol itu harus orang yang mendelegasikan. Iyalah. Ya kan? Yang memberi tugas. Dan pendelegasian itu tidak begitu saja. Tidak artinya Mas Alis sampean ngajar kelas ini, mata kuliah ini sudah selesai, yang penting terakhir laporan, kan tidak begitu. Pendelegasian itu kan harus ada kontrol kan. Ini kita bicara sistem loh ya. Iya, betul. Ini kita bicara sistem, tidak bermaksud apapun. Artinya kalau kontrol itu tanpa dibuat suatu sistem ya jatuhnya formalistik tadi Pak. Ya. Coba kalau misalnya dibudayakan setiap awal pembelajaran itu ada sidak. Pak, nggak datang. Malu Pak kita. Ya. Pasti itu. Pasti. Coba sidaknya nggak usah dikabari. Tapi di random kelas siapa, di foto, kasih teguran. Karena menurut saya, ya misalnya sidak nggak harus hanya di pertama sih ya. Misalnya di tengah juga kan harus dicek. Ya. Materinya apakah betul di pertemuan ini, sudah pokok bahasan ini, berapa kali dosen ini hadir, ngajar di kelas, ya harus dikontrol juga. Tapi paling penting, paling pokok menurut saya di awal. Ya, nah ini Prodi mestinya ketika tidak ngajar dia keliling kelas kan gitu, karena dia bertanggung jawab. Ya idealnya begitulah. Ya kalau kita ngomong pendelegasian, yang SK ngajar kita itu siapa ya, mestinya mendeliver itu agar memastikan bahwa ini ajar loh, di awal itu kita bicara soal hal yang pokok, karena menjelaskan biasanya kan kalau saya overview soal materi, pokok-pokok bahasanya, referensinya, komitmen kontrak, bahwa misalnya penilaian dan lain-lain itu ada di sana. Itu kan menurut saya walaupun malah itu basic, artinya mahasiswa tergugah untuk serius atau tidak itu di awal. Saya sepakat.
tadi saya juga ini menarik yang disampaikan di awal bahwa dosen itu, pengajar itu harus punya ketertarikan ya. Iya. Harus menguasai itu tadi, harus menguasai. Artinya proses pendelegasian itu menurut jenengan, kita tidak bicara pada sampean saja. Iya, iya. Mungkin sampean merasa sudah pas lah. Artinya dengan background ekonomi makro, dengan background ekonomi pembangunan sekarang ngajar itu. Melihat secara umum teman-teman sampean itu, apakah proses pendelegasian itu sudah tepat? Artinya sudah tepat bahwa si A mendapatkan si A disuruh ngajar ini dengan backgroundnya itu, atau masih melihat ada kekurang pasan? Ini jangan giring saya untuk menjadi hakim loh, Pak. Enggak menjadi. Jadi gini, kan berada di dalam komunitas. Ya. Ini sependek kanan kirinya kan sependek yang saya tahu itu kan biasanya sebelum ngajar ada tawaran telepon itu biasanya. Mas ini kalau saya ya, itu teman yang saya juga begitu. Tapi ya ada saya dengar teman yang tahu-tahu ngajar ini gitu. Padahal backgroundnya ini gitu. Itu ya dengar sih. Idealnya seperti apa proses delegasi? Ya ini hulu-hulunya panjang mestinya Pak Mang. Panjang itu karena dari sistem rekrutmen SDM juga masalahnya. Nah kita potong aja agak skip, SDM-nya sudah ada nih kan gitu. Treatmentnya gimana? Treatmentnya kan, paling tidak itu kan harus memastikan si A ini bidangnya apa. Contoh misalnya ada dosen yang misalnya dia bidangnya ekonometrik ini. Kalaupun dia punya dalam tanda petik kekurangan, ya ini harus ditreatment dong. Wong itu bidang dia. Siapa yang bertugas? Ya menurut saya pengelola. Sehingga nanti dalam realnya dia tetap pada bidang yang itu memang menjadi pintu masuk di awal. Ya karena ya betul. Treatment ini menjadi penting. Iya. Misalkan bahasanya kompeten lah. Ketika kompetensi itu betul-betul belum betul-betul dimiliki oleh seorang dosen, maka harus ditreatment. Treatmentnya itu aja. Dalam teori manajemen kan treatmentnya ada beberapa pendekatan. Pertama di training supaya dia memiliki kompeten. Yang kedua dibuang. Kayaknya ekstrim kalau dibuang itu. Kan tidak mungkin. Akhirnya harus ada mekanisme treatment. Treatment gitu. Jangan dibiarkan suruh. Saya khawatirnya begini, ini nanti kalau dibiarkan itu kan semacam mengamini bahwa seseorang atau misalnya Salis katakanlah itu sudah jago kok soal ini, sudah tahu. Lah, nggak bisa Pak. Iya. Itu pun harus dikontrol. Iya, harus dikontrol. Apalagi mohon maaf ya, bidangnya A tetapi ternyata background akademiknya, pendidikannya B. Wah, ini bahaya kalau treatmentnya gimana kan mestinya harus ada. Nah, sehingga ini menjawab pertanyaan tadi, apakah sesuai dengan penugasan atau tidak. Karena ini bundernya kadang itu. Rekrutmen bidang A, ternyata dia backgroundnya B. Nah ini disuruh ngajar A, dia tidak mau dan minta ngajar B. Dia ini kayak, oh jangan bahas telur sama ayam duluan mana, nanti susah. Ya menurut saya ini kebutuhannya A, dia tidak bisa A tapi ternyata B, ya di treatment agar bisa A. Menurut saya gitu. Ada dialog lah. Ada dialog. Supaya maksud saya gini, supaya dosen itu ngajar betul-betul mata kuliah yang dia tune in di dalam. Iya, betul. Karena gini, ada istilah gini, bahwa atorikotu ahamu minal madan. Metode itu lebih penting dari substansi yang mau diajarkan. Tapi al-mudaris ahamu minatoriko. Pengajar itu lebih penting dari yang lebih penting dari mudaris itu ya ruhul mudaris, ruhnya loh. Kalau ngajar enggak menjiwai apa yang kan dibawa bahaya memang. Artinya nanti menjadi isu penting supaya bagaimana supaya dosen itu menjiwai dengan berbagai macam treatment. Ini tadi sampai ke proses itu Pak ya. Itu kalau RPS kan gitu ketemu di rumpun ya. Mungkin dia bisa agak gondel sedikit. Tapi di kelas nggak bisa Pak. Harus betul-betul menjiwai. Di kelas udah di pertemuan-pertemuan itu ya bukan apa-apa. Kan yang rugi nanti institusi besar kita, rumah yang kita cintai ini. Karena mahasiswa yang dikorbankan. Oke. Saya kira ini ya lumayan juga di sistem prosesnya.
ada isu kompetensi yang perlu di treatment, ada isu kontrol, monitoring, Ya. harus dirawat. Ya ini pembicaraan yang menurut saya sebagai seorang pengajar kita harus fair. Ya. Fair bahwa misalnya sebagai seorang pengajar itu harus ada otokritik. Oke. Jangan merasa bahwa kita sebagai seorang pengajar itu segala-galanya benar, nggak bisa. Salis tetap ada kelemahan. Sehingga Ya. butuh dikontrol, butuh dikritik. Ya, dalam dunia demokrasi kan tidak ada yang independen. Ya. Artinya semua punya mekanisme kontrol. Kontrol itu. Dan itu kalau itu tidak berjalan cenderung arogan dalam tanda kutip. Kalau tanpa kontrol kan bisa semena-mena. Iya, gini memang apa ya, sudah sunatullahnya manusia juga kali ya. Iya. Ya, kalau dari kontrol nanti suka-suka Suka-suka. enggak juga. Itu Enggak. bahayanya di situ. Ya, dan secara sunatullah juga kan ya tugasnya pengelola itu yang memastikan fungsi kontrol. Sip. Nah. Oke, saya kira banyak hal ya. Ya ini bagian terkecil yang mungkin kita bisa speak untuk ya sama-sama kita mencintai profesi kita. Oke. Ya, Memperbaiki diri bagaimanapun, kita. ya, ini Ya. juga Ya. bagian dari ladang kita. Ladang Ya. kita berjuang, ladang kita untuk membangun banyak hal. Nah, sebagai penutup, kira-kira himbauan sampean ke teman-teman dan pengelola, kira-kira baiknya bagaimana ke depan supaya ide-ide gagasan tadi menuju pada ideal itu bisa tercapai. Ya, saya masuk ke tahap akhir ini soal atmosfer tadi Pak Rafiq. Jadi satu atmosfer akademik terutama dalam proses pembelajaran ini harus betul-betul ada garansi. Garansi dalam artian, ini loh, ruh akademik itu harus teman-teman jaga. Saya sebagai pengajar. Ini garansinya apa? Artinya mahasiswa itu betul-betul menjadi luaran cerminan atas diri kita. Nah, di sini yang menjadi pesan moral bagi saya. Kalau mahasiswa itu bisa jadi itu bukan dari kita. Tetapi kalau mahasiswa nggak tahu, itu berarti otokritik bahwa yang ngajar nggak beres ini. Itu sih mungkin. Oke, sip. Terima kasih. Siap. Lain kali kita ngobrol-ngobrol topik lain. Apa yang bisa kita boleh. Ini ngobrol-ngobrol santai Pak Rafiq ya. Barangkali obrolan kita itu bisa sebagai masukan, bisa jadi Alhamdulillah. teman-teman. Alhamdulillah. Tapi yang terpenting adalah media untuk diri kita, terutama saya lah, untuk menjadi lebih baik. Kira-kira kan begitu. Saya setuju. Ya, kalau ini tampil di YouTube ada hal yang kurang baik dari saya, teman-teman bisa notes saya di komennya kan. Oh iya, haruslah. Kita kan ruang terbuka. Salis ngomongnya nggak benar itu begini. Ya boleh atau kita. terkait apa yang kita diskusikan tadi, strategi pembelajaran, penggunaan pembelajaran, ada ide baru, silakan tulis. Bisa komen-komen lah ya, komen atau kalau nanti butuh kopi darat, siap, kita kopi darat. Atau ada usulan tema berikutnya apa juga. Ya. Harusnya jalan terus, iyalah. Oke, terima kasih ya. Obrolan teman-teman semuanya, obrolan santai ini ya. Tidak bermaksud untuk mendiskreditkan siapa saja, tapi ini tujuannya adalah bagaimana supaya ke depan bisa lebih baik. Sip. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.